Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih sama di channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Di setiap perjumpaan, kami bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia astronomi. Dan hari ini, saya bakal membahas mengenai sebuah eksoplanet yang digadang-gadang sebagai salah satu planet luar tata surya yang cukup menjanjikan untuk adanya kehidupan. Namun seperti apa sih eksoplanet ini? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Di dalam galaksi Bima Sakti ini, ada sekian banyak bintang yang mengisi seluruh formasi spiral dari sistem galaksi ini. Dan setiap bintang pada umumnya akan memiliki planet dengan jumlah yang beragam. Biasanya, ada yang letaknya terlalu dekat dari bintangnya, ada juga yang letaknya terlalu jauh, ataupun yang berada di zona semestinya atau kita sebut sebagai zona layak huni. Namun meskipun ada planet yang berada di zona layak huni, tapi tak semuanya bisa menampung kehidupan seperti halnya bumi. Dan hanya sedikit yang memiliki oksigen. Sekalipun juga memiliki oksigen, belum tentu planet itu memiliki kehidupan di dalamnya. Kita ambil contoh saja seperti planet tetangga bumi, Mars. Planet Mars ini sama-sama berada di zona layak huni dan memiliki oksigen yang sangat tipis. Nah, meskipun planet Mars juga berada di zona layak huni dan memiliki karakteristik mirip dengan bumi, sampai saat ini di planet Mars masih belum pernah sekalipun ditemukan adanya tanda kehidupan di sana. Nah, kemudian, berdasarkan studi dari Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, di situ menyatakan bahwasanya kondisi seperti bumi di planet yang berpotensi layak huni jauh lebih langka dari yang diperkirakan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Giovanni Covoni dan tim dari berbagai lembaga itu berfokus pada kondisi yang diperlukan untuk fotosintesis berbasis oksigen untuk berkembang di suatu planet. Dengan adanya pandangan itu, tentu akan dapat memungkinkan biosfer kompleks tercipta, seperti menanam tanaman yang membutuhkan radiasi matahari yang cukup. Kemudian, dengan adanya pandangan itu juga, diyakini untuk membuat fotosintesis yang membuat kehidupan subur ada banyak elemen lainnya, seperti penataan ulang karbon dioksida dan air yang menjadi glukosa, dan molekul oksigen yang sangat berperan. Tetapi tetap saja, semua elemen itu membutuhkan kualitas cahaya yang cukup energik untuk menghasilkan reaksi, tanpa menghancurkan protein yang sudah ada. Para ilmuwan mempelajari cahaya yang diterima oleh 10 eksoplanet yang layak huni di berbagai jenis bintang. Dan para peneliti juga mengambil ukuran cahaya yang jatuh di permukaan planet yang berbeda dan panjang gelombang yang membentuk radiasi. Setelah itu, mereka melakukan penghitungan tingkat yang disebut sebagai eksergi atau jumlah proses yang dapat diekstrak dari sinar bintangnya. Nah, hasilnya, para peneliti pun gagal untuk menemukan kecocokan tunggal seperti kondisi atmosfer bumi, dan alasannya kebanyakan bintang yang diorbit oleh 10 planet tadi adalah jenis bintang katai merah. Menurut penelitiannya, bintang ini mampu meresap ke bagian dalam planet dengan angin kencang yang dapat dengan cepat melepas atmosfer planet. Menurut penelitian juga, bintang dengan suhu sekitar setengah dari matahari tidak dapat menopang biosfer yang mirip dengan bumi, karena bintang seperti itu tidak menyediakan energi yang cukup dalam rentang panjang gelombang yang benar. Namun, meskipun begitu, peristiwa oksigeniknya masih memungkinkan, walaupun planet seperti itu tidak akan dapat mempertahankan biosfer yang kaya. Kemudian pada bintang katai merah, yang suhunya sepertiga dari suhu matahari, juga kurang lebih akan sama hasilnya. Bintang katai yang suhunya lebih dingin mustahil dapat memberikan intensitas panjang gelombang yang tepat untuk mengaktifkan fotosintesis. Menurut penelitian, dikarenakan bintang katai merah adalah jenis bintang yang umum di galaksi kita, hasil ini menunjukkan bahwa kondisi seperti bumi di planet lain kemungkinan jauh lebih jarang dari yang kita harapkan. Itu artinya, bintang dengan jenis katai merah memang dikatakan sebagai bintang yang tidak cocok untuk dapat membentuk kehidupan. Lalu, bagaimana untuk bintang yang lebih terang dari matahari? Oke, jika ada bintang yang lebih terang hingga 10 kali lebih banyak dari kisaran matahari, hal itu akan lebih baik untuk menghasilkan banyak energi. Tetapi pada umumnya, hal tersebut tidak akan bertahan cukup lama untuk kehidupan yang kompleks seperti yang ada di bumi agar bisa berkembang. Kemudian, dari semua penelitian mengenai bintang tadi, apakah ada salah satu planet yang cocok untuk kemungkinan adanya kehidupan? Jadi studi terbaru ini memang menempatkan batasan kuat pada ruang parameter untuk kehidupan yang kompleks. Jadi, hasil dari penelitian ini sayangnya hanya menemukan sangat sedikit titik manis planet yang diperkirakan dapat menampung biosfer mirip bumi.
Menurut laporannya, hanya ada satu dari planet yang diteliti yang hampir menerima radiasi bintang, dan radiasi ini diyakini menopang biosfer yang besar. Planet itu adalah Kepler 442b, yang merupakan sebuah planet berbatu yang masanya sekitar 2 kali masa bumi dan mengorbit bintang yang cukup panas dan masuk pada kategori bintang tipe K. Menurut penelitiannya, kemungkinan besar biosfer pada Kepler 442b ini tidak terbatas cahaya. Selain itu, penelitian ini juga menyatakan kalau planet Kepler 442b ini tidak terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Dan tentu, hal ini membuat planet ini menjadi target yang menjanjikan untuk pencarian tanda-tanda kehidupan. Nah, untuk saat ini, para peneliti memberi catatan mengenai pertimbangan cahaya bintang dan kehidupan, yaitu produksi biomasa di bumi tidak dibatasi oleh jumlah baiknya kualitas radiasi yang masuk, melainkan ketersediaan nutrisi yang dimiliki. Sehingga para ilmuwan berpendapat, eksoplanet dengan nilai kuantitas rendah sebenarnya bisa saja menampung biosfer sebanding dengan di planet bumi, tetapi bisa saja standarnya berbeda dengan yang ada di bumi kita ini. Terakhir, dalam studi terbaru ini juga menempatkan batasan kuat untuk ruang parameter pada kehidupan yang kompleks. Jadi, meskipun peluang untuk menampung biosfer mirip bumi yang kaya tidak begitu luas di beberapa eksoplanet yang diteliti tadi, masih ada peluang penelitian yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan, yaitu mengamatinya menggunakan teleskop yang berbasis di luar angkasa. Nah, tentu hal ini berbarengan juga dengan mulai bekerjanya teleskop James Webb yang sudah mulai menunjukkan kekuatan pengamatannya baru-baru ini. Dan tentu hal ini akan menarik ya, dikarenakan teleskop ini diketahui akan mampu untuk mengetahui kandungan atmosfer dari sebuah eksoplanet yang sangat jauh. Jadi, kita tinggal menantikan saja ya untuk update selanjutnya dari penelitian penting ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga bisa memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat Anda semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan dan tentunya bakal sayang banget buat Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia.